ya sudah, kalau gitu kita tunggu semuanya lengkap dulu ya. Oke, sudah lengkap ya. Sebelum kita mulai praktik kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan teman-teman yang ingin memimpin doa. Yuk, tim 1, 2, 3 berdoa. Waduh. Oke, baiklah semuanya, sebelum kita mulai praktikum pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, dikarenakan dosen kita tidak bisa datang pada praktikum hari ini, maka diskusi kami akan pimpin. Sebelum kita mulai, kita berikan dulu ya. Waktu tinggal 1 menit lagi ya. Yuk, waktunya udah habis. Ayo kumpul-kumpul. Lu enggak? Yang telat nilainya 0, ayo kumpul-kumpul. Oke, pretestnya udah dikumpulkan semua ya. Sebelum memulai, apakah teman-teman tahu kita mau ngapain hari ini? Ini kalian kalau nggak jawab diskusinya nggak akan mulai loh. Izin jawab, Kak. Hari ini praktikumnya uji fitrah absorpsi asam salisilat, Kak. Oke, benar ya. Jadi kita hari ini ingin berdiskusi terkait uji in vitro absorpsi asam salisilat. Nah, sebelum itu, teman-teman tahu nggak sih rute administrasi itu apa aja? Yuk, 1 orang aja yang jawab. Ayo Mbak, jawab. Jadi ada peroral, intravena, subkutan, intramuskular, sama intraperitoneal. Oke, jadi benar ya disebutkan oleh mbaknya tadi. Jadi untuk rute itu ada 5. Yang pertama itu rute peroral, rute subkutan, intraperitoneal, intravena, dan intramuskular. Nah, untuk rute yang paling umum kan rute oral. Teman-teman tahu nggak sih kenapa rute administrasi sarapan oral itu umum untuk dilakukan? Ayo yang jawab dapat poin diskusi. Izin jawab, Kak. Ya, silakan yang di belakang. Menurut saya, rute administrasi secara peroral itu merupakan rute yang paling nyaman dibandingkan dengan rute yang lain. Oke. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau jawab? Saya menurut Kak, Ya, silakan. dari kenyamanan itu yang dijawab oleh Sidi tadi itu perlu mengaruh terhadap kepatuhan pasien mengkonsumsi obat. Oke, jadi kedua jawaban tadi sudah benar ya. Rute administrasi secara peroral itu paling umum digunakan karena nyaman digunakan oleh pasien sehingga dapat meningkatkan kepatuhan pasien dalam konsumsi obat-obatan. Nah, tapi di praktikum kali ini kita menggunakan asam salisilat. Nah, sebenarnya asam salisilat itu tidak dapat diberikan secara peroral karena dapat mengiritasi lambung. Nah, pada praktikum kali ini kita menggunakan asam salisilat hanya untuk sebagai model dalam menggambarkan absorpsi dari suatu obatnya. Oh gitu kan. Oke, untuk obat yang diabsorpsi secara peroral, teman-teman tahu nggak kriterianya seperti apa aja? Izin menjawab, Kak. Silakan. Ya, saya IUS dengan NIM 120. Jadi menurut saya kriteria obat yang dapat diabsorpsi itu harus memenuhi Lipinski Rules of 5. Jadi berupa itu bobot molekulnya itu kurang dari 500 gram per mol, kemudian log P-nya itu kurang dari 5, kemudian HbA-nya itu kurang dari 10, dan HbD-nya itu kurang dari 5. Teman-teman yang lain bisa jelasin nggak maksud dari log P itu apa? Kalian sebelum diskusi ini belajar nggak? Ngajar Kak. Ayo kalau belajar harusnya bisa jawab. Kak, jadi kalau misalnya semakin besar log P itu justru senyawa itu semakin non-polar. Oke, jawaban tadi sudah benar ya teman-teman. Jadi semakin besar log P, maka suatu senyawa akan semakin nonpolar. Semakin besar senyawa, maka akan semakin sulit proses distribusinya di dalam tubuh. Senyawa dengan ukuran yang besar akan sulit untuk melintasi membran sel. Selain itu, tadi juga disebut terkait HbA dan HbD, yang dimana HbA-HbD ini dapat menunjukkan kemampuan senyawa dalam berinteraksi dengan air. Apabila HbA dan HbD itu jumlahnya banyak, maka senyawa akan semakin mudah larut dalam air dan tidak bisa menembus membran sel.
Pertanyaan berikutnya, apakah teman-teman ada yang bisa menggambarkan struktur dari asam salisilat? Saya bisa kak. Ya, silakan. Udah, Kak? Oke, strukturnya sudah benar ya. Kamu bisa bikin HBA sama HBD-nya nggak? Bisa. Untuk HBA itu yang ada O-nya, ini ada 3. Ini sama ini. HBD-nya 2, yang ada H-nya ini. Gimana kak? Ya, sudah benar ya. Oke teman-teman kan semuanya tahu ya kalau asam salisilat itu adalah senyawa yang bersifat asam. Nah, kalian ada yang tahu nggak hubungan pH obat sama proses absorpsi? Jauh. Jadi obat yang bersifat asam lemah seperti asam salisilat itu akan lebih banyak terabsorpsi pada pH asam, misalnya pada lambung. Hal ini dikarenakan obat akan berada dalam bentuk molekul atau tidak berion, sehingga obat dapat melewati membran. Begitu pula dengan obat basa lemah yang dapat terabsorpsi di usus yang memiliki pH basah. Oke, sudah benar ya. Nah, sekarang ada yang tahu nggak berapa berat molekul dan log P dari asam salisilat? Ayo jawab teman-teman, katanya sudah belajar. Jadi menjawabkan yang 122. Silakan. Berat molekul asam salisilat 138,12 gram per mol dan untuk log P-nya 2,26. Oke, dari semua jawaban teman-teman tadi, dapat kita ketahui bahwa asam salisilat itu dapat memenuhi kriteria Lipinski. Nah, untuk obat yang dapat memenuhi kriteria Lipinski itu dapat menembus membran sel secara difusi pasif. Menurut teman-teman, bagaimana mekanisme difusi pasif dapat terjadi? NIM 123 izin menjawab kak. Dalam usus itu terdapat villi yang dapat meningkatkan luas permukaan usus sehingga meningkatkan laju difusi dari suatu obat melalui membran dalam usus, begitu kak? Oke, selanjutnya ada yang tahu nggak mengapa usus perlu dibalik? Nah, jadi usus itu harus dibalik agar mukosa yang terdapat pada mikrofili itu berada di luar, maka luas permukaan kotak usus itu lebih besar. Pada bagian mukosa terjadi penyerapan obat dan cairan mukosa yang berisi asam salisilat. Cairan mukosal itu berada di luar usus dalam tabung, sedangkan cairan serosal berada di dalam usus yang nantinya dilakukan sampling. Oke, tapi jawabannya kurang tepat ya. Ada yang bisa menambahkan? Saya kak NIM 120 izin menjawab. Jadi usus itu perlu dibalik karena apabila pada kondisi normal, maka obat akan ada di dalam usus. Nah, kemudian itu akan terabsorpsi keluar ke cairan serosal, di mana volume cairan serosal itu besar sehingga konsentrasinya itu jadi kecil kan. Nah, kalau konsentrasi terlalu kecil nanti absorbasinya justru tidak bisa terdeteksi di alat spektrofotometer. Seperti itu kan. Kan sudah beberapa kali sudah disebutkan ada cairan serosal dan juga cairan mukosal. Nah, cairan serosal sendiri itu merupakan cairan dalam tubuh yang disimulasikan dengan larutan NaCl 0,9% sebanyak 1,4 ml yang kemudian itu dimasukkan ke dalam usus tikus. Sedangkan cairan mukosal itu merupakan cairan dalam lambung atau usus yang disimulasikan dengan 0,01 m asam salisilat dalam cairan lambung buatan tanpa pepsin dengan pH 1,2 atau dalam cairan usus buatan tanpa pankreatin dengan pH 7,5. Selain itu, praktikum ini juga menggunakan tabung Crane and Wilson. Untuk tabung Crane and Wilson sendiri ini memiliki fungsi dapat menggambarkan absorpsi obat yang terjadi di dalam tubuh, yaitu ketika obat masuk ke dalam cairan mukosal, lalu akan terjadi absorpsi dan kemudian masuk ke dalam cairan serosal yang merupakan cairan tubuh kita. Oke, jawabannya sudah tepat ya. Nah, kalian kan semalam sudah pada belajar. Kalian ada yang tahu nggak cara kerja dari preparasi usus? Yang bisa jawab poinnya 2. NIM 122 izin menjawab kak. Cara kerjanya dimulai dari tikus dipuasakan selama 24 jam. Kemudian tikus dikorbankan dan diambil ususnya sepanjang 20 cm pada bagian jejunum. Usus selanjutnya dibagi menjadi 2 dan salah satu ujung diikat dengan benang, kemudian dibalik menggunakan batang lidi, lalu dibersihkan dalam larutan NaCl. Salah satu ujung diikat di ujung tabung Crane and Wilson. Usus diukur 7 cm dan setelah diukur, tabung usus diisi dengan larutan NaCl.
Nah, selanjutnya kantong usus yang berisi cairan serosal dimasukkan ke tabung yang berisi cairan mukosal. Tabung Grant and Wilson diletakkan pada ruang dengan suhu tubuh dan diberikan oksigen. Cairan serosal diambil dan diukur pada menit tertentu. Oke, untuk jawabannya tadi sudah benar ya. Tadi disebutkan juga kalau misalkan tikus itu perlu dipuasakan. Nah, menurut teman-teman, alasan tikus perlu dipuasakan itu kenapa ya? Apakah ada yang bisa menjawab? Bisa menjawab Kak, NIM 130. Jadi tikus harus dipuasakan terlebih dahulu tuh agar tidak ada senyawa lain, misalnya dari makanan atau minuman yang dimakan yang itu dapat mengganggu proses absorpsi dalam usus. Nah, selain itu juga apabila tikus tidak dipuasakan, maka senyawa-senyawa dalam makanan yang dikonsumsi tikus itu dapat bereaksi dengan senyawa obat dan juga dapat menimbulkan risiko degradasi senyawa obat. Seperti itu Kak. Nah, sudah betul ya. Nah, pertanyaan terakhir, ada yang bisa menjawab nggak mengapa usus yang diuji perlu dialiri oleh oksigen? Izin jawab Kak. Jadi usus yang diuji itu perlu dialiri oksigen karena untuk menyesuaikan dengan kondisi fisiologis tubuh, di mana ada gerakan peristaltik usus. Oke, jawabannya sudah benar ya. Terima kasih kepada teman-teman karena sudah berdiskusi dengan baik pada pagi hari ini. Sebelum kita menutup diskusi kita pada pagi hari ini, apakah teman-teman ada yang ditanyakan dulu? Minggu depan ada praktikum nggak, Kak?